Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustaz hujjaj, dan khusus DKM Musholla Baitul Huda Bapak Rasul beserta jajarannya. Tak lupa pula jamaah Musholla Baitul Huda, bapak-bapak, saudara-saudara, teriring doa dan harapan semoga kita semua senantiasa Allah panjangkan Allah senantiasa sehatkan lahir batin kita. Allah berkahi usia dan rezeki kita, ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada baginda alam, Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah, kita amali thalabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa al-hudrat wa al-husus wa tarafil bayan fi kalimah syafi'i taraf al-imam Yahya bin al-Muhammad bin Salim bin Sa'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Imran al-Murad wal masyayikhina wal masyayikhina wal ustadzina wal ustadzina nafa'ana Allah bihim min 'ulumihim bi karamati sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada kitab zakat, kitab tentang zakat. Wal aslu fi wujubis zakat, atau zakat, asal kewajiban terkait dengan zakat, qauluhu ta'ala, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Zakat itu aslu zakat fil lugha. Zakat secara bahasa itu an-nama. Nama itu artinya tumbuh. Zakat juga pengertiannya adalah tazkiyah. Tazkiyah itu adalah mensucikan. Zakat arti secara bahasa adalah tazkiyah. Arti secara bahasa juga an-nama. Kalau tazkiyah membersihkan, mensucikan, kalau an-nama tumbuh subur. Seumpama kita nanam padi, pernah nanam padi nggak Pak? Nanam dah. Dulu waktu di kampung ya sama, nanam padi, nanam apa aja ada yang bisa ditanam. Nanam padi itu biasanya ketika padi itu tumbuh kan ada hama, benar nggak? Kira-kira hama itu kudu dibersihin apa biarin? Bersihin. Kadang ada rumput, ada hama. Kalau rumput hama itu dibiarkan, kira-kira bakal panen bagus apa enggak? Nah, panennya jelek. Kenapa? Yang namanya hama dibiarin, tumbuh bareng dengan padinya, tumbuh bareng dengan tanamannya. Maka tuh hama mesti harus dihilangkan. Biar apa? Tumbuh subur. Pengertian zakat pun demikian, tazkiyah, ibarat membersihkan hama. Ada hak orang lain, sama seperti hama yang ada pada tanaman, hilangkan. Ketika hilang tuh hama, maka akan tumbuh subur tuh tanamannya, panennya banyak. Begitu pula dengan harta. Harta kita kalau tidak dibersihkan dengan zakat, diibaratkan ada hak orang lain. Ada hak fakir miskin, ada hak 8 asnaf golongan, 8 golongan yang berhak menerima zakat, yang kemudian dicampur bareng sama harta kita. Namanya biar kata umpama dikit, ya ada hak orang lain mah dikit, cuma kecampur dengan harta kita, itu bisa menghabiskan pokok harta kita. Yang umpama kita airnya sebotol, racunnya timbang setetes, mati apa kagak orang? Nah, mati kan gitu. Kalau kita lihat volumenya, persentasenya banyakkan airnya ketimbang racunnya. Sama seperti harta itu, kalau di dalamnya ada hak orang lain kemudian dicampur bareng sama harta kita, itu bisa ngabisin harta kita. Maka kenapa kita mesti kudu wanti-wanti dalam urusan persoalan makan memakan, urusan persoalan mencampur harta, jangan sampai ada hak orang. Kalau kita mencampur harta kita dengan hak orang lain, ya kita zalim. Namanya wa akala malahaza, kita memakan harta yang bukan hak kita. Itu harta yang bukan hak kita ibarat racun. Kan gitu. Ya, kan ada pepatah mengatakan apa tuh?
nila setitik, rusa susu sebelangga. Ya, racunnya setetes, ya. Kopinya segelas, mati tuh orang gitu ya. Jadi hati-hati dengan urusan harta. Ketika tuh harta bukan berarti harta yang kemudian kita kasih orang harta kotor, bukan. Maksudnya kalau dicampur menjadi kotor buat kita. Artinya ya memang bukan hak. Kalau yang namanya bukan hak itu kotor, maka mesti harus dikeluarin. Ada hak orang itu di dalamnya. Bersih. Kalau dibersihin harta kita, nama tumbuh subur harta kita. Berkah orang bilang. Namanya berkah, harta yang berkah itu ya ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambahnya kebaikan setelah kebaikan. Harta kalau berkah Pak, dimakan sehat, dimakan bervitamin, buat nafkahin anak kita gampang mudah buat belajarnya, thalabul ilminya. Dikasih makan buat anak istri, ya, bikin anak istri kita jadi soleh, solehah. Kenapa? Bersih kita punya harta. Tapi kalau kecampur, wah macam-macam urusannya. Ya, biar kata sehat sehat, badannya suruh ibadah maulana. Ya, sehat sehat, badannya suruh sholat, malas umpama. Kenapa? Bisa jadi urusan makan kita, tenaga, energi, kekuatan, darah, daging yang ditumpuk dalam diri kita kecampur sama harta yang bukan hati, jadi darah, daging, berat urusannya kalau urusan buat ibadah. Jadi makanya mesti kudu bersihin kalau ada hak orang di situ. An-nama wal kasrah itu buatnya akan menjadi banyak kebaikan setelah kebaikan, itu harta yang berkah. Makanya kita berkah usia, berarti usia kita ya nggak jauh-jauh lah. Bolak-baliknya ke masjid, sholat, gitu, ibadah, ya sedekah, ya paling urusan harta. Ni'mal malu li rajuli saleh, ni'mal malu li rajuli saleh. Itu sebaik-baik harta tuh. Kalau yang pegang orang soleh mau cakep, itu harta, ya. Buat nafkah, ya, anak, istri, nafkah, ya, buat infak, ya gampang. Kenapa? Ya itu sebaik-baik harta yang dipegang oleh orang soleh. Tapi coba kalau dipegangnya oleh orang-orang zalim, orang-orang yang tolek, larinya macam-macam, ya, bakal main judi lah, ya, macam-macam. Sekarang apalagi judi udah judi online, judi slot, ya gacor gitu kan, itu macam-macam sekarang tuh, masya Allah. Kadang-kadang judi itu dulu ya mainannya itu ya kadang di pos ronda, gitu ya. Kalau pokoknya itu baru 3 orang tuh masih aman tuh, ya nungguin gitu kan. Kalau udah 4 udah baru main, gitu ya. Sekarang nggak pakai nunggu 4 orang, nggak pakai nunggu 4 orang, langsung kadang-kadang datang di aplikasi di handphone kita muncul tuh judi online, masya Allah. Namanya judi kan gambling Pak, kita dimiskinkan, nggak ada tuh yang namanya sejarah orang yang main judi itu kaya, nggak ada. Menang dikasih pertama, oh besok udah apa aja, ya jadi pintar bisnis, ya jadi pintar jualan akhirnya. Ya orang judi itu pintar jualan, jual apa aja, jual motor, jual tanah, jual tanah dia gitu kan, jual rumah gitu, akhirnya gitu. Nauzubillah, yang tadi itu harta yang nggak berkah. Kenapa yang cross check and recheck? Bisa jadi kita makan harta yang memang bukan hak kita. Itu faqat maral ita wa huwa ad-daf'u wa atuz zakah
arti wa atuz zakat itu Allah perintahkan kita untuk menunaikan, memasrahkan, ya, membayar zakat kita. Ini kalau ayat Quran urusan sholat, ayatnya global. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Makanya kenapa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Ya tadi, kalau kita pegangnya ada orang-orang yang ingkar Sunnah, nggak mau pakai hadis, ada. Ya, gua ingkar, kenapa nggak pakai hadis? Hadis banyak yang maudhu, banyak yang dhaif katanya, banyak yang lemah. Kalau kita nggak pegang sunnah, kalau kita cuma lupa saya mau kembali ke Quran tok, nah kita nggak bisa sholat, Pak. Yang ngajarin sholat hadis, yang ngajarin sholat hadis. Di dalam Quran itu yang dirinci ibadah. Jodoh sholat itu global, zakat global, ibadah haji global, wudu saja itu rukun doa, ya. Idza qumtum minas sholati fansilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu cuma rukunnya saja, umur nggak ditemuin. Kenapa ditafsir, ya? Ditafsir oleh apa? Di hadisnya, ya, kecuali warisan. Urusan warisan itu dirinci, Pak, jelas, gamblang. Kenapa? Langsung yang membagi Allah. Kalau urusan warisan, ibadah yang lain diterangkan di hadis. Tapi kalau warisan dijelaskan dirinci, bapak berapa, ibu berapa, saudara berapa, anak perempuan berapa. Itu bagian namanya furudul muqaddarah, ya, bagian yang sudah ditentukan. Dalam zakat pun sama, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Berapa? Ya, dirinci di dalam hadis. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah kalian diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas, ya, karena Allah ikhlas dalam menegakkan agama ad-din hunafa yang lurus, wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, wa dzalika, dan yang demikian itu dinul qayyimah, agama yang lurus. Bergandengan tuh aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat urusannya apa? Vertikal. Wa atuz zakat, tunaikan zakat horizontal, seimbang, ya. Urusan vertikal ke Allah, urusan horizontal sesama manusia seimbang, ya. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi tanda baiknya kita kepada Allah, maka akan tampak baik di hadapan sesama manusia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan. Khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka. Shadaqatan menjadi sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang bakal mensucikan dan membersihkan dengan sedekah itu, ya. Maka bahasa sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah tatawwu atau sedekah sunnah. Sedekah wajib apa? Ya zakat.
Ada sedekah tatawwu macam-macam. Ya, ada sedekah jariyah, sedekah biasa, nah itu ya. Jadi perintah Allah mengambil harta mereka, harta orang-orang yang kaya, termasuk kalau sedekah wajib zakat ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Ya hartanya ditentukan, besaran hartanya ditentukan, persentase yang dikeluarin ditentukan, sampai yang menerima pun ditentukan. Tapi kalau sedekah tatawwu nggak mesti harus cukup atau disebut nisab nantinya, ya nggak ada. Makanya namanya sedekah itu jangan nunggu kaya. Sedekahlah biar kita kaya. Kapan sedekah? Entar kalau udah kaya. Nggak kaya-kaya Pak yang ada. Kan gitu. Sedekah biar kita kaya. Ya. Karena apa? Salah satu karakteristik orang yang bertakwa itu allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang membelanjakan hartanya, berinfak, bersedekah di waktu senang, di waktu lapang, ya, maupun waktu sempit, di waktu kaya maupun miskin, di waktu jaya maupun bangkrut, ya, itu karakteristik orang bertakwa. Jadi tidak nunggu kaya mau sedekah entar kalau udah kaya. Sedekah. Ittaqullah walau bisyikki tamrah. Takwa. Ittaqullah. Takwa kepada Allah meskipun hanya separuh biji kurma, ya. Tapi bukan bijinya, Pak. Ini bijinya. Amal di sini, ya. Artinya apa? Semampu kita yang kita punya. Ya, yang kita punya seberapa ambil, ya, buat disedekahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Ya. Kemudian dalam riwayat Ibnu Umar, ya. Dalam riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa yadullu ala wujubihi minas sunnah. Kemudian dalil yang menunjukkan akan kewajibannya wajib zakat, ya, di dalam sunnah. Diriwayatkan Ibnu Mas'ud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana lahu malun," ya, siapa yang punya harta, falam yu'addi zakatahu, ya, kemudian dia enggak mau menunaikan zakatnya, musila lahu yawmal qiyamah syuja'an aqra ayatlubuhu wa huwa yafru minhu hatta yutawiqahu. Itu kelak nanti harta kita itu bakal seperti kalajengking yang nyari kita, ya. Wa huwa yafru minhu hatta yutawiqahu, sampai bahkan dia bakal mencari kita, ya, pokoknya binatang-binatang yang mengerikan lah, ya, kalajengking, yang ular lah, itu kalah nanti begitu, ya. Pokoknya macam-macam kalah lah, ya, yang ular lah. Kenapa Allah berfirman sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah? Hartanya itu kelak nanti akan dikanggungkan, nyekek dia, ya, orang-orang yang bakhil. Bakhil itu pelit itu medit. Itu orang medit itu paling nggak senang sama yang medit. Padahal dia medit. Itu orang kikir, itu paling nggak senang orang kikir. Padahal dia juga kikir, gitu, ya. Itu tuh kelak nanti itu. Jangan sampai dengan kikir sama harta kita, ya. Allah nggak ada ceritanya itu. Mana kosong malun bisodaqah, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Nggak ada ceritanya ngapa itu orang bangkrut rajin sedekah, nggak ada. Yang ada itu kenapa itu orang kaya rajin sedekah. Mana kosong malun bisodaqah,
Tidak akan berkurang harta dengan sedekah, ya. Insyaallah dengan harta yang kita sedekahkan, harta kita akan bertambah. Ingat dah, ada dulu masanya Nabi Musa, ya. Ada sepasang suami istri yang hidupnya susah. Bahasa kita membilang sabar, susah ya Allah. Makan susah, sabar tapi sabar. Sabar, udah makan yang bisa dimakan, ya sabar. Terlebih kalau bisa syukur. Kalau kita makan masih bisa pakai nasi sama lauk timbang pakai daging, ya cuman pakai ayam goreng umpama gitu ya, kita masih bisa ngomong alhamdulillah, pantes ya. Nah ini dapur kagak ngebul, pendaringan kering, alhamdulillah, itu yang paling luar biasa. Ya bisa kira-kira begitu. Ya, pendaringan kering, ya dapur kagak ngebul, ya alhamdulillah. Itu namanya al-faqiru syakir. Orang fakir yang syukur, udah fakir syukur. Nah kita kalau umpama makan apa saja syukur pantas. Ya, ada yang kita syukuri, nah ini kagak ada yang disyukuri objeknya, tapi masih bisa alhamdulillah, itu yang paling utama. Ya. Ada sepasang suami istri hidupnya susah, makan susah, ya ketemu makanan enak ya kadang-kadang gitu ya. Ya kalau zaman kita ya udah, kalau lebaran haji gitu ya, paling ya kalau dapat kupon. Kalau kagak nyengir aja gitu ya. Ya barang nyate ini kagak nyengir aja gitu. Ya Allah tulang kayak apa kan biar bikin sop itu, ini kagak juga gitu ya. Alhamdulillah saja. Ini orang susah, Pak. Akhirnya apa? Kata istrinya, ya bahasa sini mah, Bang coba dah minta sono doa sama Nabi Musa biar kaya kita gitu kan. Nikmatin aja, sabar aja. Terus ngomong, akhirnya udah dah ngomong dah ke Nabi Musa. Ya Nabi Allah, engkau kan kalimullah. Nabi Musa kan punya gelar kalimullah, apa yang bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, ya. Tapi bercakap-cakapnya Nabi Musa dengan Allah itu sab'una alfa hijab, 70.000 hijab, ya. Akhirnya minta ke Allah, ya Rabb, ini saya punya kaum umat ini miskin hidupnya, cuman dia tuh pengen kaya rupa-rupanya, ya pengen nyicipin dah jadi orang kaya, kayak bagaimana gitu. Jangan timbang katanya gitu, pengen katanya nyicipin jadi orang kaya. Apa kata Allah? Ya udah dikasih tuh, ya, sampai itu ke umatmu, sampai itu. Akhirnya apa? Engkau diijabah doanya sama Allah. Engkau bakal jadi orang kaya cuman setahun. Ya lumayan lah ya, setahun lama Pak ya. Setahun lama apa bentar? Lama apa bentar? Lama bentar nih. Kemarin berarti baru tahun 2023, sekarang udah 2024. Bentar ya. Udah nggak apa-apa dah. Setahun. Nah, alhamdulillah dah. Setahun kayak gitu kan lumayan. Kalau model kita tiba-tiba jadi orang kaya gitu kan, namanya kan OKB, orang kaya baru kan gitu. Kira-kira kalau kita punya uang miliaran dah, apalagi angkanya triliunan, mau ngapain Pak? Coba mau ngapain gitu ya? Bikin rumah yang cakep, mobil, wow, gaya parlente gitu kan. Maunya ada macam-macam dah pikiran kita, jalan-jalan keliling dunia kan gitu. OKB namanya, pakai emas kilo itu wah aman gitu. Nah duit banyak bebas, sultan bebas kan gitu ya. Kamu gitu, oh dia sultan bebas gitu. Kan gitu sih kamu gitu. Ya, gaya cuma begitu. Namanya OKB, orang kaya banget. Baik ini jadi orang kaya ini bingung, wah ini kita mau ngapain nih? Kita jadi orang kaya cuman setahun durasinya. Kata suami istri, udah kita bikin yang manfaat aja, ya
ya cuma setahun. Ya, kita punya kekayaan udah biar nikmatin bareng-bareng. Bikin tuh akhirnya tempat-tempat singgah. Siapapun yang singgah di situ bikin 7 pintu dari arah manapun yang singgah, yang nginep dilayanin makan gratis semuanya. Tuh. Kadang tuh sibuk dia dengan kekayaannya, tapi apa? Buat ibadah. Sibuk kekayaannya itu untuk berbagi orang, ya berbagi tuh. Akhirnya tuh setiap yang datang makan, nginep, bebas, gratis, ya. Ibaratnya kayak penginapan hotel gratis, penginapan tuh makan gratis, berbagi ke fakir miskin. Hartanya penuh dengan manfaat, ya. Setahun lewat, 2 tahun berlalu, heran tuh Nabi Musa. Ini orang katanya kemarin tuh dikasih sama Allah kayaknya cuma setahun. Ini udah lewat setahun nih, masih kaya aja. Tuh. Ngomong dan Nabi Musa ke Allah, ya Rabb, tuh katanya tuh orang yang kemarin katanya dikasih kaya setahun, tapi sekarang udah setahun lebih. Ya, ber2 tahun masih kaya aja. Gitu. Kata Allah, iya, aku bukakan 1 pintu rezeki, tapi dia buka 7 pintu rezeki buat orang lain. Maka aku akan titipkan lebih lama lagi harta kepadanya. Ini namanya ni'mal malu lirrajuli shalih. Sebaik-baik harta ketika harta itu yang megang orang soleh itu begitu. Ya, coba kalau yang megang orangnya hedonis, ya, ingin menikmati dunia, wah apa saja, hambur-hambur. Kira-kira kalau bapak-bapak di sini tiba-tiba dapat uang sekian banyak, itu apa aja Pak? Kira-kira list tuh, rumah, mobil, keliling dunia, yang nggak lupa kawin lagi, ya gitu, nggak ketinggalan itu ya. Nah itu, ya jangan ambil tinggalan itu. Lebih banyak kayaknya enggak bebas sultan lahir ya. Nah gitu tuh, kadang-kadang kita begitu, kita untuk kekayaannya lebih lama lagi kepada orang itu ya. Jadi kalau kita pengen harta kita awet ya begitu ya. Itu namanya berkah, nggak habis-habis terus. Sama seperti Abdurrahman bin Auf, dia kan satu cita-citanya ketika beliau ditanya, wah Abdurrahman bin Auf itu nanti masuk surga yang rangka kok. Ya, kita kalau masuk surga ngerangkak kok mau nggak? Nggak apa-apa dah ngerangkak dah, yang penting masuk surga daripada lari ke neraka kan gitu. Mendingan ngerangkak ke surga kan gitu. Itu Abdurrahman bin Auf dikata begitu udah. Akhirnya apa? Kenapa? Karena hartanya. Kenapa dia itu masuk surga yang ngerangkak? Udah, satu ketika disampaikan seperti itu nggak ada cita-cita lain melainkan satu, cita-citanya pengen jadi orang miskin, tapi gagal Pak. Cita-cita jadi orang miskin gagal terus. Abdurrahman bin Auf sama kayak kita, pengen jadi orang kaya gagal lagi. Abdurrahman bin Auf sukses kan. Tapi ya pengen jadi orang miskin gagal. Kenapa? Hartanya dibagi-bagiin kan. Ada korma tuh ya, korma busuk ketika perang Tabuk itu kan korma busuk. Wah banyak sekali itu berlimpah ya. Dibeli dengan harga normal. Ya kalau korma busuk siapa yang mau beli ya, dikasih ya nggak mau. Goceng nggak goceng tuh, goceng ya 1 kilo goceng mau, busuk tapi nggak mau. Tapi dibeli dengan harga normal oleh Abdurrahman bin Auf ya. Alhamdulillah miskin juga katanya ya. Ternyata ada utusan Yaman datang nyari korma busuk. Buat apa? Ya di sana dikenal wabah taun, katanya sembuh pakai kurma busuk. Dibeli 10 kali lipat ya kan. Gagal kaya, gagal miskin tuh ya. Abdurrahman bin Auf gagal jadi orang miskin, berlipat-lipat terus perbenaran kekayaannya. Kenapa? Berbagi, kantongnya bolong ya, berbagi terus, akhirnya terus banyak dititipin.
Makanya kata Utsman bin Affan itu waktu itu ngasih buat veteran perang Badar itu sekitar adalah 100 dinar setiap veteran perang Badar yang dulu ikut berperang di perang Badar. 100 dinar kan banyak. 1 dinar itu kan 4,25 gram. Ya, 1 dinar 4,25 gram. 100 dinar berapa? Sekian ya, banyak. Maka saat itu apa? Dikasih itu termasuk salah satunya adalah Utsman bin Affan. Sama kayak juga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dikasih harta buat veteran perang Badar, dapat jatah juga dari Abdurrahman bin Auf. Itu nggak pernah tuh nerima dari siapapun, nggak mau nerima harta pemberian dari manapun Utsman bin Affan. Kenapa? Ya hati-hati. Tapi ketika yang ngasih Abdurrahman bin Auf, wah dia senang girang. Dia tanya, kenapa kok tumben mau menerima harta dari orang lain? Kata Utsman bin Affan, beda. Hartanya Abdurrahman bin Auf itu beda. Bervitamin hartanya. Kenapa? Bersih. Tuh. Hartanya banyak, berlimpah. Kalau nilainya triliunan lah. Tapi yang sebanyak itu semuanya bersih. Nah kita kadang-kadang duit kagak seberapa Pak, campurannya banyak. Kan gitu ya, boleh nipu lah kan gitu, boleh ngakalin dikit-dikit lah ya gitu ya. Nah itu tuh ya, kita duit kagak seberapa, tapi campurannya banyak. Abdurrahman bin Auf, masya Allah, duitnya banyak, berlimpah, bersih. Tuh. Pantes. Makanya dikasih tuh Utsman bin Affan, mau girang. Kenapa? Duitnya, hartanya sehat. Ya, itu. Maka kenapa Utsman bin Affan mau menerima bagiannya? Itu termasuk bagian daripada veteran perang Badar. Warwa ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, 2 kalimat syahadat. Itu bangunannya Islam, pondasinya iman, yaitu 2 kalimat syahadat. Iqamis shalah, tunaikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa shaumi syahr Ramadan, puasati bulan Ramadan, wa hajjil bait, haji ke Baitullah. Bunyal Islam itu laksana sebuah bangunan, Pak. Kita mau bikin bangunan, kalau mau bangun rumah yang dibikin apa dulu? Pondasi. Pondasi kudu kuat, cakar yang kudu dalam, ya kuat. Pondasi apa? Iman. Baru setelah pondasi bikin apa? Tiang, sholatnya. Ya. Habis tiang buat apa? Tembok, perisai, pelindung. Apa itu? Ya, perisainya puasa. Habis perisai temboknya, bikin tuh apa? Pintu. Pintu itu apa? Zakat. Ya. Kemudian apa? Ada jendela tuh sedekah. Ya. Kemudian baru ya, apa? Haji ke Baitullah. Apa atapnya? Sempurna bangunan Islam kita. Ada pondasi, sholat, puasa, zakat, kemudian naik haji. Pondasi ibarat satu bangunan rumah. Ada pondasinya, ada tiangnya, ada temboknya, ada pintu dan jendelanya, ada atapnya. Ya, atapnya itu bangunan rumah kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bangunan mesti kudu
kedua termasuk salah satu bangunan Islam adalah membayar zakat, ya, bayar zakat kita. Waruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, oke. Satu dirham yang kau nafkahkan untuk keluargamu, satu dirham yang kau berikan untuk infak, maka satu dirham yang kita nafkahkan untuk keluarga itu lebih baik ketimbang satu dirham yang kita sedekahkan, satu dirham yang kita bagi. Makanya kan ibda bima ta'un, mulai dari keluarga kita, ya. Jangan sampai kita nih nyohor jadi ahli sedekah tapi pelit sama keluarga, ya. Kan Rasulullah sampaikan cara penuntasan kemiskinan itu dengan cara bagaimana, ya. Pertama, perhatikan, kan sedekah yang paling baik as-shadaqah buat siapa? Aqarib, buat kerabat. Terlebih kita punya kerabat cek mati juga. Oke. Jadi jangan sampai kita pelit sama keluarga. Kenapa? Sedekah untuk fakir miskin itu kan pahalanya berapa? 1. Namanya pahala sedekah. Tapi kalau kita sedekah kepada fakir miskin yang punya kekerabatan dengan kita, apalagi yang musuhin kita, kagak seneng sama kita, itu pahalanya 2. Apa pahala apa? Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi. Tuh. Jadi lebih utama. Satu dirham yang kita nafkahkan buat keluarga itu lebih utama ketimbang satu dirham yang kita berikan ke yang lain. Maka ibda bima ta'un. Mulai dari siapa? Dari keluarga kita. Itu. Ya, penuntasan kemiskinan kan subsidi silang. Kita punya satu keluarga 3 dah, 2 sukses, 1 arada kurang. Ya, ya, itu kudu disokong, dibantu, ya. Jangan sampai kita nyohor ke orang lain tapi kita sama saudara pelit, gitu. Nah, satu, yang kedua apa tadi ya? Dia sholat, suka zalim, suka caci maki orang lain. Tuh. Sholat tapi suka caci maki, ya. Sholat tapi suka zalim, ya. Sholat aja suka caci maki, apalagi nggak sholat, kan gitu, ya. Jadi kalau nggak sholat lebih caci maki lagi, gitu, kira-kira gitu, ya. Artinya apa? Tetap kalau amal soleh dia akan dicatat amal solehnya, ya. Kita lihat, ya, kita melihat yang tampak saja, kita nilai yang tampak, ya. Nahnu nahkumu bizzahir wallahu yahkumu bissarair. Kita menghukumi apa yang tampak di hadapan kita. Jadi dia rajin sholat, berarti dia akan dicatat di sisi Allah melakukan amal kewajiban, amal saleh. Dia zalim, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang muflis, muflis itu irtakabtuhu duyun, yang tumpuk-tumpuk hutangnya, orang yang bangkrut bahasa kita, ya. Kata orang yang apa sih muflis? Rasulullah nanya, atadri manil muflis? Siapa orang muflis? Kamu tahu? Ya. Al muflisu fina man la dirham wala mata'. Orang muflis orang yang bangkrut, yang nggak punya dirham dan nggak punya harta benda. Tapi kata Rasulullah SAW, al muflisu fina mayyati yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa saumin, ya, wa yati. Kemudian dia kelak nanti di hari kiamat dia datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala yang lain, ya. Tapi dia juga bawa pahala suka caci maki orang. Akhirnya apa? Nanti pahala sholatnya oleh dicomot dengan kezalimannya, ya, kezalimannya.
itu bakal nyomot kebaikan. Kira-kira gitu ya. Ada catatan hitungan antara pahala dan dosa. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentunya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dengan harapan kita menjalankan taat ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah layakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.